Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama tentang azas legalitas atau azas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Azas legalitas adalah azas yang paling penting dalam hukum pidana, bahkan dianggap roh hukum pidana. Penyempitan ruang lingkup azas legalitas seperti ini sesungguhnya tidak tepat karena azas ini juga berlaku dalam ranah hukum pada umumnya. Tentu saja, perluasan ruang lingkup azas ini membawa konsekuensi pada perbedaan makna legalitas itu sendiri. Azas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan azas non-retroaktif atau azas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, azas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Azas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut sama sekali, tidak dapat dipidana. Selanjutnya, poin yang kedua tentang azas berlakunya hukum pidana berdasarkan ruang, tempat, dan orang. Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ditentukan dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP. Manfaatnya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana keberlakuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia atau tindak pidana terjadi di luar negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau terkait korbannya warga negara Indonesia atau menyangkut pengertian yang lebih luas. Hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan yurisdiksi hukum pidana nasional apabila ditinjau dari sudut negara ada dua pendapat, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain. Yang kedua, perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara. Pandangan ini disebut menganut azas personal atau prinsip nasional aktif. Baiklah, yang ketiga yaitu asas teritorialitas. Terdapat dalam pasal 2 dan 3 KUHP. Menurut asas ini, hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan delik di dalam wilayah Republik Indonesia. Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap warga negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan bagi barang siapa saja yang melakukan tindak pidana, maka negara berhak untuk memidanainya. Maksud yang ketiga ini ialah kalau kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kalau kita melakukan tindak pidana, maka kita harus menerima semua sanksi ataupun ganjaran bagi kita. Kalau kita melakukan tindak pidana, maka negara akan memidanai kita, maka kita harus menerimanya dengan mengetahui bahwa adanya asas ini dalam Republik Indonesia ini. Yang keempat itu asas nasionalitas pasif. Terdapat dalam pasal 4 dan pasal 8 KUHP.
Menurut asas ini, berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Asas ini bertujuan untuk melindungi wibawa dan martabat NKRI dari tindakan destruktif yang mengancam kepentingan nasional Indonesia tanpa melihat kewargaan negara pelaku. Maksudnya, kalau ada warga negara asing ataupun WNA yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia, seperti saya sebutkan contohnya, ada warga Tiongkok yang mengambil ikan di wilayah Indonesia tanpa izin, maka warga Indonesia ataupun orang Indonesia harus melindungi kedaulatan negaranya, maka orang Tiongkok tersebut harus mematuhi tindak pidana yang ada di dalam negara Indonesia. Bahkan tentara Indonesia berhak untuk menenggelami kapal tersebut. Bukan hanya itu, contohnya saja, kalau ada turis warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia, maka dia harus tunduk kepada tindak hukum pidana di Indonesia. Baiklah, saya Santi akan menyampaikan materi untuk poin kelima, yaitu tentang asas nasionalitas aktif. Asas ini terdapat dalam pasal 5 dan 7 KUHP. Menurut asas ini, hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan delik-delik tertentu di luar Indonesia. Asas ini dapat pula disebut asas kepentingan nasional atau asas personalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP. Berdasarkan pasal ini, maka bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang menyangkut tentang keamanan negara, kedudukan kepala negara, penghasutan untuk melakukan tindak pidana, tidak memenuhi kewajiban militer, perkawinan melebihi jumlah yang ditentukan, dan pembajakan, maka pelakunya dapat dituntut menurut aturan pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia. Kepentingan nasional yang dipertahankan di sini adalah agar pelaku tindak pidana yang warga negara Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar Indonesia, tidak diadili dan dikenakan hukum dari negara tempat terjadinya peristiwa itu. Dan asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, tentang asas universalitas. Asas ini terdapat dalam pasal 4 sub kedua dan keempat KUHP. Menurut asas ini, berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Asas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum universal disebut tindak pidana internasional. Landasannya adalah konvensi internasional di mana suatu negara menjadi peserta. Asas ini melindungi kepentingan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperhatikan adalah kepentingan negara lain sebagai tempat diberlakukannya suatu tindak pidana tertentu. Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas melindungi kepentingan internasional atau asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia atau hukum internasional. Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia atau internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan dimanapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Beberapa kejahatan dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal adalah:
Yang pertama, kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu. Hal ini berdasarkan pasal 4 sub kedua KUHP yang didasarkan pada Konvensi Jeneva tahun 1929 sampai 1930. Yang kedua yaitu kejahatan perampokan atau pembajakan di laut atau di udara. Hal ini berdasarkan pasal 4 sub keempat KUHP yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan yang didasarkan pada Deklarasi Paris tahun 1858, Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi The Hague tahun 1970, dan Konvensi Montreal tahun 1971. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.